Halo teman-teman, pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum kali ini, kami akan membahas tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurharina SPD, Nurbaiti SPD, dan Putri Dwi Kusumandingati. Penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi merupakan tahap yang penting. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi bukti pemahaman peserta didik. Penilaian juga dimaksudkan untuk mencatat berbagai bukti yang dihasilkan oleh peserta didik. Penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design memiliki 6 aspek yang digunakan, yaitu yang pertama, kemampuan menjelaskan, yang kedua, kemampuan interpretasi, yang ketiga, kemampuan aplikasi, yang keempat, kemampuan perspektif, yang kelima, kemampuan berempati, dan yang keenam, kemampuan pengetahuan diri. Kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kemampuan berempati. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Kemampuan berempati merupakan kemampuan dapat memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain dan serta membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Dalam hal ini digunakan untuk melihat persepsi sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya, misalnya terhadap masalah belajar berkaitan dengan materi atau teori yang pernah dirasakan oleh peserta didik. Adapun indikator dalam kemampuan berempati, yang pertama itu sensitif. Sensitif merupakan kemampuan melihat dan merasakan apa yang dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Terbuka untuk yang asing atau berbeda, mampu melihat nilai dan karya yang tidak dilihat orang lain. Peserta didik yang memiliki sikap sensitif ditandai dengan kemampuan dalam memproyeksikan diri ke dalam sudut pandang orang lain, mampu membaca dan mengekspresikan emosi, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan mampu bekerja sama dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Hal ini dibangun berdasarkan kesadaran atau kemauan dalam diri peserta didik untuk peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, terbuka. Peserta didik yang berempati ditandai dengan sikap terbuka dalam pemikiran atau open-minded. Peserta didik yang memiliki sikap terbuka ditandai dengan kemampuan memiliki pemikiran yang fleksibel, memiliki kemampuan untuk mendeskontekstualisasi, dan memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan alternatif baru berupa pendapat atau bukti baru. Yang ketiga, reseptif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reseptif adalah mau atau dapat menerima, terbuka dan tanggap terhadap pendapat, saran dan anjuran orang lain yang bersifat menerima. Dalam hal ini, peserta didik mampu mendengarkan dan menceritakan kembali apa yang didengar, melakukan apa yang diucapkan orang lain, dan menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu yang dibaca. Yang keempat, perspektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah mempunyai kesadaran yang tajam, cepat mengerti dan cerdik. Peserta didik yang perspektif adalah peserta didik yang memiliki kesadaran tajam atau menunjukkan kemampuan untuk melihat, memahami atau menyadari sesuatu dengan mudah, cepat, dan cerdik. Cepat artinya peserta didik cepat dalam memahami dan mengerti penjelasan dari guru saat proses pembelajaran. Cerdik artinya peserta didik memiliki banyak ide serta dapat memberikan solusi suatu permasalahan. Yang kelima, taktis. Peserta didik yang taktis dapat dilihat dari kemampuan dalam menyusun sebuah taktik atau strategi dalam membuat sebuah perencanaan, mengambil keputusan, dan mengerjakan sesuatu dengan benar, termasuk dalam berpikir sebelum bertindak. Taktis artinya, peserta didik memiliki siasat atau taktik dalam memahami pendapat orang lain, mengembangkan kesadaran diri, dan rasa peduli terhadap sekitar dan mampu menghargai pendapat orang lain. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!